Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di tempat yang luar biasa ini ya, di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Bisa menemui Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya. Nama saya Donditan. Saya minta tolong jangan disebut mualaf terus lah ya. Kasian gitu Bu ya, mualaf terus nggak kelar-kelar urusan. Sebut saja saya mantan kafir gitu. Ya, nama saya Donditan. Tan itu marga saya ya. Jadi kalau marga itu dalam bahasa dialek Hokian itu se. Jadi saya tuh Dondi setan gitu. Setan ya, bukan syaiton ya. Ya, alhamdulillah saya juga terlahir muslim ya, seperti kita semua, seperti semua manusia yang lain. Terlahir muslim, yaitu terlahir sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Ketika seorang manusia lahir, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan dia. Tetapi saya termasuk orang yang dikafirkan oleh orang tua saya ya. Betul ya, kan kita sering mendengarkan setiap bayi yang lahir adalah fitrah sebenarnya. Dia menjadi Yahudi, Kristiani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi sebenarnya ketika orang itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau yang Bapak Ibu tidak pernah dikafirkan, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mempunyai banyak sekali waktu untuk menumpuk pahala kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kami yang ya, saya dan beberapa teman yang pernah dikafirkan terus kemudian kembali ke fitrah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu maha adil ya. Insya Allah dosa-dosa kami juga dihapuskan, alhamdulillah. Jadi kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala memang terlihat terus gitu. Baik, saya kembali atau memeluk Islam tahun 2014. Setelah qadarullah saya menonton video-video daripada almarhum Syekh Hamid Didat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, beliau adalah guru daripada dai yang sangat terkenal sekarang ini, yaitu Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka ya. Ketika saya pertama kali menonton video almarhum Syekh Hamid Didat, saya itu sudah akrab gitu ya, sudah akrab dengan kitab saya. Dan ketika saya melihat atau mendengar dan memperhatikan apa yang beliau utarakan, wah, panas juga saya waktu itu ya. Ya namanya ketika kitab saya dibacakan, dibahas, ternyata kok di dalam kitab saya ada masalah gitu. Nah, akhirnya bermula dari situ saya cari tahu, bener nggak apa yang dia katakan gitu, bener nggak apa yang dia bahas gitu. Saya cari apa barbuknya. Wah, barbuk nih ceritanya, barang bukti gitu ya. Nah, jadi ketika saya sudah menemukan, sekarang saya yang jadi bawa-bawa barang bukti nih, jadi kayak tukang buku kemana-mana bawa koper begini. Ya, isinya buku-buku yang pernah saya pelajari. Tetapi
saya ingin memberikan disclaimer dulu nih. Saya ingin memberikan pernyataan dulu di awal bahwa apa yang akan kita bicarakan ini, ya, apa yang akan saya sampaikan, insya Allah tidak ada maksud untuk menghina atau mencemooh agama atau sesembahan orang lain, ya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, karena kalau kita melakukan itu nanti orang akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, ya. Jadi semata-mata tujuan daripada kajian pada pagi hari ini adalah apa? Untuk membentengi akidah umat Islam, ya. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Saya mau nanya dulu nih, Pak, Ibu, masih ada nggak Pak upaya pemurtatan, Pak? Masih ya, Bu? Masih ya, Pak ya? Masih ada? Oh, kalau masih ada boleh saya duduk lagi berarti di sini ya. Kalau nggak ada saya harus pulang nih, harus duduk bersama Bapak nih. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini tidak lain, tidak bukan hanya untuk menjaga akidah kita, ya, membentengi akidah kita sebagai umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Kita mengenal bahwa saudara-saudara kita yang berasal dari agama Kristen yang seperti saya anut dulu, itu memang sebuah agama yang sama dengan Islam, yang sama-sama agama misi, ya, sama-sama agama misi. Saya berani katakan di sini kenapa? Karena kita juga diminta untuk menyampaikan kepada setiap manusia walaupun hanya satu ayat, betul ya? Tetapi kalau saudara-saudara kita yang dari kekristenan, mereka tidak hanya diminta untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Mereka punya perintah di dalam kitab mereka. Seperti apa perintahnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu perintahnya tuh. Jadi itu yang disebut dengan ayat yang dianggap sebagai amanat agung gitu. Sudah disuruh pergi, menjadikan semua bangsa muridku, artinya murid Yesus, dan harus membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai gitu ya urusannya. Nah, namun begitu, kita yang hidup di sebuah negara yang sekuler gitu ya, tidak menjalankan syariat Islam, tentunya negara itu juga punya aturan-aturan, ya. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, betul ya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Namun untuk penyiaran agama ada aturan dari pemerintah, yaitu apa? Yaitu keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang penyiaran agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, jadi tidak boleh kita mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama atau kepada kelompok yang sudah beragama, ya. Itu ada aturannya dan itu jelas aturan resmi dari pemerintah. Nah, kalau begitu boleh nggak kita door to door gitu? Nggak boleh, ya. Ketuk-ketuk pintu rumah orang yang sudah beragama itu tidak diperbolehkan oleh keputusan itu gitu, ya. Termasuk di dalamnya door to door, kemudian memberikan bantuan atau memberikan brosur, pamflet dan sebagainya yang mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka, itu tidak diperbolehkan. Nah, tujuan kita nanti belajar seperti ini supaya nanti kita kalau nauzubillah min dzalik ya, misalnya kedatangan tamu yang tidak diundang, yang ketuk-ketuk pintu rumah Bapak Ibu, kemudian misalnya mengatakan selamat siang, selamat sore, selamat malam, kami dari tim ini ingin memberikan kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Wah, ibu-ibu kalau dengar kabar keselamatan biasanya kan girang gitu ya. Apalagi kalau ada kabar diskon gitu, wah lebih senang lagi ya. Nah, ada yang memberikan begitu, kami ingin memberikan kabar keselamatan, nanti bagi-bagi brosur, kemudian mereka nanti akan mulai ya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti agama mereka. Nah, itu yang kita bisa tolak. Nah, cuman kan orang menolak itu bisa dengan macam-macam.
ada yang menolak dengan halus, mempersilahkan mereka pulang, ada juga malah yang mengajak diskusi gitu ya, karena mungkin yang didatangi penasaran gitu. Tetapi ada juga yang menolak dengan cara mungkin yang agak keras gitu, mungkin ada yang pakai pentungan gitu. Ada nggak Pak? Ada. Nah, ketika kita menolak mereka dengan pentungan, terus ada yang foto, kalau nanti di foto kelihatan yang satu pegang brosur, yang satu pegang pentungan, yang salah yang mana? Oh, yang pegang pentungan. Padahal yang pegang pentungan yang didatengin gitu kan. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Kita juga tidak boleh semerta-merta langsung menggunakan kekerasan. Tetapi kalau kita bisa menghadapi mereka dengan ilmu, dengan apa yang mereka ketahui dan kita ketahui bersama, kemudian kita bisa membuktikan, kira-kira gimana? Nah, kan itu ya yang kita harapkan ya. Malah siapa tahu ketika kita didatangi, kita ajak diskusi, kita bisa buktikan sesuatu, malah mereka yang masuk Islam. Nah, itu kita nggak salah karena kita yang didatangi gitu. Oke. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai satu sosok ya yang sangat kita akrab dan sering sekali kita dengar, sering juga kita baca di dalam bacaan sholat kita, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, di dalam Quran banyak menceritakan tentang ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, juga mengenai Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Begitu juga di dalam kitab sucinya saudara-saudara kita yang Kristen. Ya, sekali lagi saya katakan di sini, kita membicarakan ini bukan untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen, ya, bukan untuk memusuhi saudara-saudara kita yang dari Kristiani. Kita hanya tidak mau kita menjadi target yang empuk untuk sasaran pemurtatan, gitu ya. Makanya kita bahas di sini hanya semata-mata untuk mengetahui akidah mereka dan bisa melindungi akidah kita dari upaya pemurtatan ya. Itu ini yang ingin saya tegaskan. Mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ya. Baik, kita sering mendengar bahwa di dalam Quran sering diceritakan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Di kitab mereka, saudara kita yang Kristen, juga sering disebut atau menjadi tokoh sentral dalam kitab mereka, tokoh yang disebut dengan Isa Al-Masih, atau mereka lebih mengenal dengan nama Yesus Kristus ya. Kita tidak perlu alergi dengan nama Yesus Kristus karena Al-Quran kita yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di dalam rata-rata terjemahan bahasa Inggris itu juga mereka menerjemahkan dengan Jesus Son of Mary ya. Jadi masih ada gitu kan saudara-saudara kita yang dari kalangan Islam, enggak, kita tuh taunya Isa, enggak boleh Yesus gitu. Enggak begitu ya. Jadi kata Jesus atau Yesus itu hanyalah transliterasi ya, hanyalah perubahan atau gejala perubahan bahasa, yang mana sebenarnya kalau kita mau cek dari sisi bahasanya, malah Nabi Isa alaihissalam itu aslinya yang berbahasa Aramaik namanya sebenarnya adalah Iso ya, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Ibraninya Yesua. Nah, orang Arab menyebutnya Isa gitu ya. Orang Yunani menyebutnya Isus, atau orang Romawi. Orang Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel pada saat itu, mereka menyebutnya dengan Isos gitu. Nah, sebenarnya duluan mana kata Iso atau Isa itu dengan kata Jesus atau Yesus gitu? Kalau melihat daripada sisi sejarahnya, sebenarnya dari awal mula orang Yunani atau orang Romawi menyebut kata Jesus, Isos maksud saya, itu sebenarnya malah berubah menjadi Jesus atau Yesus itu baru di abad ke berapa? Baru di abad ke kira-kira abad ke-18 masuk ke dalam kitab mereka kata Jesus gitu ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya Isus. Kata huruf J itu malah baru ditemukan kira-kira tahun 1524 oleh seorang tata bahasa ya, ahli tata bahasa dari Itali,
namanya Gian Trisino. Saya nggak tahu nih orang Italia apa keturunan Jawa apa gimana, belakangnya kok Trisino gitu. Izin minum dulu sebentar ya. Ya, jadi pada waktu itu mereka sedang berusaha memisahkan huruf I dengan huruf J. Baru ditemukan huruf J tahun 1524. Kemudian kata Jesus ya dalam bahasa Inggris baru ada kira-kira 100 tahun setelah huruf J diketemukan, yang mana kata Jesus itu baru dipakai di dalam sebuah dokumen di persidangan di Inggris. Dan kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible, saya sebutnya Bible ya, bukan Alkitab ya, itu baru di pertengahan abad ke-18. Kemudian baru menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia menjadi Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu alergi dengan Jesus atau Yesus, karena itu sama saja, itu hanya masalah transliterasi bahasa saja. Nah, kalau ditanya orangnya sama nggak kalau begitu? Kan ceritanya beda. Kalau di Islam tidak dibunuh, tidak disalib, gitu kan? Kalau di Kristen kan dibunuh dengan cara disalib, mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, gitu kan? Nah, dari apa yang kita bisa pelajari, sebenarnya itu adalah sosoknya sama, ya, pribadinya sama, cuman diceritakan berbeda oleh Kristen dan Islam. Kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah SWT, ya. Di dalam Quran sering disebutkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kita yang sekarang hidup di abad ke-21, kita mungkin pernah melihat kitabnya saudara kita yang Kristen, ya kan? Namanya Alkitab, ditulisnya Alkitab. Kita karena sudah sering atau akrab dengan sebutan Taurat, Zabur, Injil, kadang-kadang kita sering menganggap, ya, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di sini di Yogyakarta ini menganggap kitabnya orang Kristen itu Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran atau bukan? Bahwa Bapak mungkin bisa jawab? Hah? Bukan? Yakin Pak? Karena nggak pelajari. Nah, ini pertanyaan besar ya. Mungkin Bapak Ibu kan sering didatangi gitu, misalnya ketemu dengan teman-teman ya yang dari kalangan Kristen, mereka menyebut-nyebut Alkitab gitu kan, mereka menyebut-nyebut Taurat, Zabur, Injil misalnya. Sedangkan kita di dalam kitab Quran kita sering membaca Taurat, Zabur, Injil. Pertanyaan besarnya adalah apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran ini Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Buat kami yang sudah mempelajari ya asal usul kitab itu, siapa yang menulis, ditulis di mana, terus bagaimana sejarah tersusunnya kitab itu, ternyata bisa dikatakan itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya ingin memberikan pernyataan begini. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju Pak? Setuju ya? Dan kita tidak pernah mendengar bahwa Allah SWT menurunkan atau memberikan Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel dan Allah SWT menjanjikan untuk menjaga. Betul? Pernah dijanjikan untuk dijaga nggak Pak? Seperti Quran, kami yang menurunkan Quran, kami pula yang akan menjaganya. Tidak pernah kita mendengar bahwa Allah SWT pernah menjanjikan akan menjaga Taurat, Zabur, Injil. Betul kan? Nah, jadi kalau kita sebut atau kita tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya, ya, yang langsung masuk ke dalam kolbunya untuk disampaikan kepada pengikutnya. Betul ya? Gitu ya?
kita sudah pelajari bahwa Taurat sendiri, Taurat dan Zabur yang sekarang bentuknya seperti ini nih, ada bentuk ini. Saya bukan jualan buku ya, Bu. Nah, orang Yahudi punya kitab mereka yang disebut dengan Tanakh. Kebalik tuh. Tanakh, ya. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, tulisannya begini. Nah, ini tulisannya begini. Tanakh, ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani juga sama dengan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri, ya, juga punya tanda baca juga seperti kita. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ini yang disebut dengan Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan Torah dan juga disebut dengan Zabur atau Mazmur. Mereka menyebutnya Mazmur, kita mengenal dengan Zabur. Nah, pertanyaannya, apakah Taurat, Zabur yang disebut Quran itu ini? Nah, ya, bukan ternyata. Kenapa? Karena kitab ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa hidupnya di abad ke-15 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam hidupnya di abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi. Jadi ini jarak dengan Nabi Musa yang sendiri 1000 tahun, 1 milenium gitu ya. Kalau dengan Nabi Daud alaihissalam kira-kira 500 tahun. Ini disusun atau dikanonisasi setelah tidak lama bangsa Israel keluar dari Babilonia. Setelah mereka dibuang ke Babel, di sana tuh ada apa ya, semacam kayak mazhab gitu ya di sana ya, di Babilonia orang Israel. Nah, mereka yang mempunyai kitab ini. Nah, sekarang saya akan melihatkan lagi bahwa ini kitabnya orang Yahudi. Kita melihat ada kitab tulisannya Kitab Suci Injil, ya. Ini yang disebut dengan kitabnya orang Kristen. Ada tulisannya Injil. Apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel? Ya, ternyata ya bukan. Kenapa? Karena menurut orang-orang atau menurut sejarawan-sejarawan sendiri yang mempelajari tentang naskah-naskah, manuskrip-manuskrip ya yang berkaitan dengan ini, ternyata menurut mereka ini ditulis kira-kira paling cepat 35 tahun setelah tidak ada Yesus. Ya, kurang lebih 35 tahun setelah tidak ada Yesus. Dan ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Dan ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal dengan saksi mata langsung. Jadi ibaratnya bisa kita katakan yang menyusun yang disebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam kitab ini, itu bukan orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan Yesus atau orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang belum pernah ngopi bareng Yesus gitu lah, ya. Beda dengan Quran. Quran ketika kita pelajari, yang menulis langsung di media-media pada saat itu yaitu sahabat-sahabat Nabi yang kenal langsung dengan Nabi, yang pernah jalan-jalan bareng Nabi, yang pernah perang bareng Nabi, ya. Jadi ibaratnya pernah ngopi bareng dengan Nabi gitu. Berbeda dengan ini. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang disusun abad ke-5 sebelum Masehi, ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Nah, ini kitabnya. Namanya kitab Septuaginta. Nah, ini kitabnya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani, diterjemahkan di abad ke-3 sebelum Masehi. Yang memerintahkan seorang raja, yaitu namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy II ini anak daripada Raja Ptolemy yang merupakan teman apa ya, mitra perang gitulah
ya, teman perangnya Raja Alexander Agung dari Yunani. Ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani ini memang mengalami dua proses penerjemahan, yang mana waktu itu diterjemahkan pertama kali oleh rabi-rabi Yahudi yang bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, kemudian diterjemahkan lagi oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, Mesir, yang mungkin diduga sudah terpapar oleh budaya Helenistik Yunani yang memang dibawa oleh Alexander Agung, gitu ya. Nah, kitab ini yang berlangsung atau istilahnya beredar gitu ya, ratusan tahun, hingga akhirnya di abad keempat kitab ini dijadikan separuh kitabnya orang Kristen. Ini akhirnya disebut sebagai Perjanjian Lama. Orang Kristen juga menulis kitab-kitab mereka sendiri dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua, mereka sebut dengan Perjanjian Baru. Jadi yang ini Perjanjian Lama, yang ini Perjanjian Baru, dijadikan satu. Nah, inilah kitabnya orang Kristen ya. Setelah ini diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa yang lain-lain, Jerman, bahkan sampai bahasa Indonesia. Sampai di Indonesia jadi yang ini. Ngapain jauh-jauh kita belajarin sejarah mereka sih sebenarnya? Buat apa sih gitu ya? Bukan belajar Quran aja gitu. Nah, ternyata kita harus tahu sampai di sini karena apa? Ternyata orang Kristen menerjemahkan kitab orang Yahudi ini merubah perspektifnya gitu ya. Perspektifnya berubah gitu. Ketika kita mempelajari kitabnya orang Yahudi mengimani seperti kita sama ya. Orang Yahudi juga dikatakan mereka adalah agama yang monoteis. Di kitab ini disebutkan bahwa apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Kita sering membaca, bahkan mungkin kita setiap hari baca lam yalid walam yulad. Sama kan? Mirip ya? Setara. Di sini juga dikatakan Tuhan tidak berubah. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa tidak ada manusia bisa menanggung dosa orang lain. Gitu. Ya. Seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, yang berdosa itu yang mati. Mau selamat gimana caranya? Bertobat. Di sini disebutkan begitu. Ya, ini sudah menjadi bahasa Yunani, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kira-kira konsepnya begini. Kalau mau selamat, bertobat. Basuhlah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari depan Tuhan, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda Pak maksudnya. Ya. Kemudian apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi artinya kalau di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan dosa yang merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju, berarti apa? Diampunin kan dosanya. Orang berdosa yang bertobat dosanya diampuni. Jadi kira-kira perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa? Enggak ya Bu ya? Nah, tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristen, mereka mengetahui bahwa Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, tiba-tiba di dalam kitabnya ini berubah bisa menjadi Yesus. Ya. Yesus yang manusia itu disebutkan sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Ini adalah akidahnya saudara kita yang Kristen. Ya. Kita perlu mengetahui ini. Berarti di dalam kitab mereka sendiri, ya, separohnya ini, lebih dari separoh malah sebenarnya, 2/3 nih ya. 2/3 kitab ini yang berasal dari sini, ini sebenarnya tauhid. Sama dengan kita, bahwa yang namanya Tuhan tidak bisa menjadi makhluknya. Tuhan tidak bisa menjadi
manusia. Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak memperanakan gitu. Ya. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang nih kalau dibandingkan tebalnya hanya segini nih. Di sini tiba-tiba Tuhan bisa jadi manusia, yaitu jadi Yesus, ya. Dan orang Kristen percaya kalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, maka mereka tidak akan selamat. Beda dengan konsep keselamatan yang ada di Perjanjian Lama. Ini saya menjelaskan secara mungkin agak terburu-buru ya, karena waktunya sangat sempit, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, di dalam kitab mereka ini ada dua konsep ketuhanan yang berbeda. Yang mana ini punya orang Yahudi, yang ini punya orang Kristen, di mana di dalam sini ternyata juga ajarannya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesiasnya berbeda dengan orang Yahudi. Ya. Nah, karena temanya kita adalah ikut Yesus pasti jadi Muslim, saya hanya ingin memberikan beberapa ayat ya di dalam kitabnya orang Kristen di sini yang boleh saya katakan sebagai indikasi ya, indikasi ini ya. Saya harus bicara indikasi bahwa Yesus yang disebutkan di dalam kitab mereka di Perjanjian Baru ini menurut saya dan juga menurut apologet Kristen yang juga dari luar negeri ya. Saya juga kenal beberapa orang di sana yang sudah mempelajari ini. Mereka berani mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diajarkan Yesus di dalam kitab 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebenarnya itu adalah ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen dari mana? Dari Paulus. Itu. Paulus yang mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu bahwa kalau mereka tidak percaya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat mereka yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, itu yang disebut dengan ajaran Kristen. Itu adalah iman Kristen. Kita sebagai umat Islam tetap harus menghargai, tetap harus menghormati akidah saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Tapi kita berbicara fakta di sini bahwa di dalam 4 gospel mereka sendiri ini sebenarnya boleh dikatakan Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan Islam. Apa itu Islam? Islam artinya apa? Berserah diri, ya. Damai, selamat, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh, kalau zaman dulu misalnya dai-dai kita mungkin sering ketika berdialog atau berdebat dengan sesama saudara dari Kristen, mereka sering bertanya, di mana ada ayat Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Itu sudah pasti memang tidak ada, ya. Kalau saya, yang namanya saya belajar yang istilahnya nggak ada apa-apanya dengan Dr. Zakir Naik atau dengan almarhum Syekh Ahmad Didat, saya malah menemukan sebuah ayat di dalam 4 gospel ini yang mana Yesus malah ngakunya sebagai nabi, gitu. Yesus ngaku sebagai nabi dan malah dia menyuruh, bahkan tidak hanya Bani Israel, tetapi dia juga menyuruh iblis nih ya. Ketika Yesus sedang dicobai iblis nih, ada ayatnya di sini. Untuk apa? Untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Tulisannya Allah ya. Saya bacanya juga Allah karena nggak ada tasdidnya. Saya jadi bacanya Allah bukan Allah gitu. Ya. Jadi Yesus juga mengajarkan baik kepada Bani Israel maupun kepada iblis yang sedang mencobai untuk berbakti dan menyembah hanya kepada Allah yang tertulis di sini. Yesus juga mengajarkan bahwa dia apa? Dia kecil disunat. Dia juga berpuasa. Dia juga sholat. Bahkan cara sholatnya sujud. Ada ayatnya di sini. Ya, Yesus juga puasa. Bahkan terlepas daripada siapa yang disalib di sini, ya, kita mengimani bahwa yang disalib bukan Nabi Isa atau Yesus, tapi terlepas daripada siapa yang disalib di sini, jenazah yang diturunkan dari kayu salib itu dikafani, gitu. Ya, dikafani dengan kain putih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan umat beragama apa yang kalau sholat sujud,
yang laki-laki disunat, yang berpuasa, yang yang dikafani. Umat beragama apa? Kita yang ikutin ya. Berarti kalau berdasarkan tulisan-tulisan di sini, berarti kita yang mengikuti sunnah Yesus berarti dong kalau gitu. Boleh dong saya sebut sunnah Yesus ya berarti ya. Ya, walaupun sunnah yang disebut dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan Bani Israel yang ada di kitab ini, itu semuanya sudah disempurnakan di dalam Quran dan sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu yang sekarang kita ikuti. Jadi yang kita sekarang teruskan, yang kita sekarang pelihara dari Islam, sebenarnya ya bisa dikatakan syariatnya yang berubah dari sini gitu ya, syariat bukan akidah. Kalau akidah dari kitabnya orang Yahudi itu sama, monoteis ya. Tetapi yang kita sekarang lakukan adalah syariat yang sudah disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah, begitu ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan yang disebut Yesus di dalam kitab ini, sebenarnya dia adalah mengajarkan monoteis. Dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya tadi dikasih tahu katanya kalau sudah kelihatan sinar matahari sudah waktunya berhenti katanya. Betul ya? Jadi kan sudah waktunya berhenti, saya ingin memberikan kesempatan buat jamaah di sini. Mungkin kalau mau tanya dipersilahkan gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa ngatur siapa duluan? Silakan. Yang mana duluan nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugandi Pak dari Kecamatan Gondokusuman. Pertanyaan saya Pak, apakah bisa disamakan penulis kitab Injil, Lukas, Yohanes, dan Yohanes itu seperti penulisan kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan segala macam, karena sama-sama tidak bertemu. Yang kedua, mohon maaf Pak, semoga tidak terjadi. Jika ada anggota keluarga kita yang buta, bagaimana sikap kita? Bolehkah kita menghadiri dan mendoakan pernikahan mereka? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ketika kita mau membandingkan ya yang disebut dengan 4 gospel di dalam Perjanjian Baru kitab Kristen dengan hadis setara Bukhari Pak, mustara Bukhari, nggak bisa Pak, nggak bisa dibandingkan. Kalau kita mau membandingkan hadis Bukhari atau Muslim, kan kita tahu Pak ada ilmu hadisnya ya. Hadis yang disebut dengan hadis yang sahih itu kan harus jelas Pak, sanadnya jelas, matanya jelas, perawinya jelas. Bahkan ada khusus kitab-kitab yang menulis tentang perawi-perawi itu kan Pak, ya kan? Semuanya itu harus kembali atau sampai kepada Rasulullah. Sayang, saya punya buku ya yang dari kalangan mereka sendiri. Bukunya judulnya The Five Gospel Pak. Five Gospel ini dia mencoba mengidentifikasi benarkah kalimat-kalimat yang ada di dalam 4 Gospel itu perkataan Yesus. Buku The Five Gospel itu setelah diteliti ya dan ditulis oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli Perjanjian Baru, mereka berani mengatakan bahwa yang disebut sebagai perkataan Yesus dalam 4 Gospel cuma 18% Pak. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan hadis sahih, hadis riwayat Bukhari misalnya dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jauh Pak. Ya, kalau kita sebut yang hadis riwayat Bukhari ini sahih, kalau yang ini saya juga masih belum berani mengatakan apakah masih bisa disebutkan hadis maudhu gitu Pak. Ya, kalau doif jelas karena tidak tahu siapa perawinya Pak. Keempat gospel ini semuanya anonim. Bagaimana ceritanya ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes?
Nama-nama itu adalah nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak gereja, ya, diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi, yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi, Pak. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua mengenai, wah ini kalau ada anggota keluarga kita yang sampai murtad, kemudian apakah kita boleh menghadiri pernikahannya gitu, Pak ya? Kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya Pak ya, mohon maaf. Kalau pendapat saya pribadi, untuk menghadiri pernikahannya saja tidak ada larangan Pak. Kita masih boleh menghadiri, darah daging kita Pak. Kita menghadiri pernikahan orang yang bukan darah daging kita aja boleh, maksudnya yang darah daging nggak boleh Pak, gitu loh. Ya, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Berita dari Serang. Tanya tentang kalau nyanyi-nyanyian di Injil itu sejarahnya bagaimana? Nyanyi-nyanyian itu apakah termasuk doa yang ada di Injil atau karangan manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyanyi-nyanyian itu ada dua macam Bu. Ada nyanyi-nyanyian yang memang diambil dari perjanjian lama ya. Yang perjanjian lama ini ada kitab yang disebut dengan kitab Mazmur ya. Yang kita mungkin mengenal dengan sebutan Zabur. Kitab-kitab Zabur yang dianggap sebagai zikir lah ya, zikir atau nyanyian Nabi Daud alaihissalam. Mereka di sini memang penuh dengan syair-syair Bu. Syair-syairnya itu sebenarnya kalau diperhatikan juga syair-syair keberserahan diri daripada Nabi Daud alaihissalam juga, gitu ya. Kalau kita perhatikan juga di sini, walaupun kita menganggap ini bukan Taurat Zabur yang disebut dalam Quran, tetapi paling tidak masih ada syair-syair yang menggambarkan ketauhidan yang diekspresikan oleh Nabi Daud alaihissalam dan juga semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama Bu, gitu ya Bu ya. Tetapi juga kalau dari kalangan Kristen, memang mereka juga mempunyai atau menciptakan lagu-lagu sendiri. Mereka juga menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagunya ada yang diciptakan secara orisinil, ada juga yang mengadopsi dari lagu luar negeri yang kemudian hanya diubah liriknya, macam-macam. Jadi kalau ditanya nyanyian-nyanyian dalam kitab mereka, ya yang bisa saya katakan, yang saya tahu karena saya pernah di sana, itu kebanyakan diambil dari kitab Mazmur Bu, gitu ya. Saya tadi lupa memberitahu bahwa kalau di sini kan tulisannya apa nih? Alkitab ya. Betul ya, tulisannya Alkitab. Saya menghimbau ya kepada Bapak Ibu di sini, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita juga sebutan lainnya apa? Alkitab juga, gitu ya. Jadi supaya tidak salah nyebut Bu, kalau saya biasanya menyebut ini Bible Bu. Ya, satu kitab ini nih, Bible. Tapi di dalam Bible ini nanti kan ada 4 kitab yang menceritakan tentang Yesus, ya kan? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini sama orang Kristen sering disebut ini Bu, Injil. Nah ini nih, Injil nih. Ada yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, tetapi ada juga yang menyebut satu perjanjian baru ini juga Injil. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Injil. Kenapa? Karena di dalam Quran kita juga menceritakan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu ya. Kita sebut saja kalau yang empat kitab tadi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut saja Gospel Bu, gitu. Nah, Gospel itu dari bahasa Inggris ya. Kalau Bible dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku gitulah Bu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi besar di bulan Jakarta. Kebetulan sudah juga namanya ya. Itu warga Betul beberapa tahun. Dan juga subscriber dan seringan saya, mohon maaf sebelumnya karena ini topiknya itu jika menurut Yesus maka Islam Muslim. Sementara yang kita tahu bahwa
rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Karena Pak Dodi juga mungkin saya lahir besar di Cilacap, kalau di depan. Lahir Semarang, Pak? Soalnya Semarang, tinggal besarnya di Cilacap. Besarnya di Nusa Kambangan, Pak? Apa namanya? Pernah ngisi juga di Masjid Baitul Ma'mur, kalau nggak salah tak baca. Ini yang ditanyakan adalah tentang gospel itu sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, yang saya tahu dari itu, untuk di Indonesia kan mengenal 5 agama. Hanya saja, kok ada Kristen tapi Protestan, Kristen, Katolik? Asalnya dari mana? Yang kedua, 2014 atau 2016 baru ini kan malam, karena ini juga kaitan dengan psikologi. Apa yang membuat korban kita tergerak hatinya, atau melalui logika bahwa oh ini Islam lebih baik, loh kenapa tidak explore atau kita mengenal Tuhan ini untuk sekarang ini musimnya ateis kalau di rumah. Untuk yang tidak mengenal Tuhan kan masih sembunyi-sembunyi, tapi yang kita berdasar Pancasila ya kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa, atau dibilang apa namanya, bahwa kalau itu ya satu, kalau bisa trinity atau trinitas. Sementara Rasulullah Muhammad SAW ini muncul setelah Nabi Isa. Di situ banyak perdebatan, termasuk dari kalangan pastor maupun pendeta sekalipun, bahwa Rasulullah Muhammad ini kan muncul setelah. Pertanyaan intinya apa Pak? Tadi Pak, perpecahan ada Protestan, Katolik dan sebagainya. Terus kenapa saya pilih Islam? Ya, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga ada lagi apa? Tentang penggunaan Kristen, Katolik dan Protestan ini sendiri. Oh, yang itu yang pertama tadi ya. Jadi 2 pertanyaan ya. Baik. Wah, ini bisa 2 jam lagi nih baru selesai kalau nanya begini nih. Tapi saya persingkat aja Pak ya. Saya persingkat bahwa kekristenan awal yang timbul itu sebenarnya dibentuk oleh beberapa kelompok yang ada di dalam bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi ketika Kristen itu baru timbul setelah yang disebut dengan Yesus itu tidak ada. Itu pada waktu itu mereka mempunyai beberapa kelompok dalam Yahudi. Ada kelompok Saduki namanya Pak ya. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Eseni, dan kelompok Zelot namanya. Sebenarnya ada satu lagi kelompok Samaritan, tapi Samaritan ini terlalu kecil lah, dan dia tidak ada pengaruh ke Kristen. Yang Saduki tidak pengaruh ke Kristen karena dia hanya berurusan dengan pemerintah penjajah Romawi gitu. Yang kelompok Farisi ini yang menjadi juga salah satu kelompok yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Juga ada kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini kelompok yang religius gitulah, memisahkan diri hanya untuk beribadah gitu. Yang terakhir kelompok yang Zelot namanya. Paulus dari kelompok Farisi. Paulus ya. Kalau yang ada yang murid Yesus salah satunya berasal dari Zelot, itu yang namanya Simon, Petrus gitu. Nah, ketika di situ sudah timbul yang namanya Kristen, ketika Paulus dan Barnabas tinggal di kota Antioquia ya, selama setahun baru mereka disebut Kristen. Yesus sendiri nggak pernah nyebut Kristen dan nggak pernah disebut Kristen gitu ya, Yesus di dalam kitab Kristen ini. Sedangkan Paulus dan Barnabas setelah tinggal di Antioquia selama setahun baru mereka dan teman-temannya disebut sebagai Kristen gitu. Jadi sebenarnya pendiri Kristen siapa? Ya Paulus sebenarnya ya, pendiri Kristen, bukan Yesus gitu. Jadi ketika Paulus ini disebut Kristen, beliau menulis surat kan banyak kepada orang-orang di kota-kota yang lain. Ada kota Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, banyak gitu ya. Surat-surat Paulus ini mungkin juga dulu Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat itu juga
Mungkin dulu Paulus nggak nyangka gitu kalau suratnya bakal jadi kitab suci gitu Pak ya. Tetapi surat-surat itu yang memang dimasukkan ke dalam kitab suci mereka, barulah ada kelompok-kelompok Kristen yang berbeda gitu ya. Jadi ada satu kelompok Kristen yang dianggap mengikuti pemikiran Paulus, tapi nanti ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite begitu. Ini kelompok kecil-kecil ini yang punah akhirnya, kalah oleh kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Sampai akhirnya kelompok Kristen yang mayoritas ini digandeng oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi ya, waktu itu oleh Kaisar Konstantin namanya. Akhirnya karena ada perbedaan pandangan antara kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus dengan yang mengikuti pemikiran Arianisme, dibuatlah sebuah konsili, namanya Konsili 325 di Nisea ya. Nisea itu sekarang Turki ya. Di situ akhirnya ditetapkan bahwa Yesus memiliki substansi atau hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi dianggap Yesus juga Tuhan gitu, punya sifat ilahi gitu loh. Sudah ada Trinitas belum Pak? Belum. Baru Yesus dan Bapa kan, berarti baru dua kan? Berarti belum Trinitas, baru Duinitas Pak gitu. Baru tahun 381 di Konsili Konstantinopel, Roh Kudus juga dianggap mempunyai substansi atau hakikat yang sama dengan Bapa, sehingga Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan. Baru 381 itu ditetapkan atau difinalisasi gitulah konsep Trinitas. Sudah selesai belum Pak akidahnya Kristen pada saat itu? Belum. Walaupun sudah ada Trinitas tapi belum selesai. Kenapa? Karena kan Yesusnya manusia nih. Ada manusia dianggap Tuhan. Bikin lagi konsili Pak. Tahun 431 Konsili Efesus. Ketika itu ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibikin konsili di Efesus 431 yang dalam bahasa Indonesia itu membidatkan. Kalau kita kenalnya bid'ah, kalau mereka kenalnya bidat gitu Pak. Jadi menganggap kelompok itu sesat gitu. Ya, disesatkan gitu. Terus bikin lagi konsili 451 di Chalcedon. Nah, ini penting. Di konsili ini mereka menetapkan bahwa Yesus punya fitrah dua gitu Pak. Ya, punya sifat ganda atau punya duinatur gitu. Dua natur atau dua sifat gitu Pak. Manusia dan Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini akidah yang ditetapkan di Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Sudah selesai belum Pak? Belum, masih ada lagi. Bikin lagi Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 yang menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Nah, puyeng nggak Pak? Ya, ini untuk meneguhkan teologi mereka. Belum selesai juga, bikin lagi konsili di Konstantinopel ketiga tahun 681 Masehi. Mereka menetapkan apakah Yesus ini punya satu kehendak atau dua kehendak gitu. Ya. Terakhir baru mereka membuat konsili lagi di Nisea, jadi disebut Konsili Nisea II. Di situ mereka menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Gitu. Ini konsili-konsili yang berhubungan dengan akidah, gitu ya. Sudah selesai di sini, baru konsili-konsili berikutnya ngurusi manajemen gereja, gitu misalnya. Ya, misalnya, oh ini pemimpin gereja ini sesat dan segala macam. Nah, ini teologi yang dibangun ini membutuhkan juga semacam kayak perpecahan-perpecahan gitu. Dari mulai konsili yang 381 di Efesus sudah pecah gereja timur. Nanti setelah konsili Chalcedon menimbulkan gereja patriarki. Gereja patriarki punya beberapa pusat, ada yang di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel dan Antioch. Barulah ketika di abad ke-11 pecah ini kelompok Kristen patriarki ini pecah menjadi Katolik dan Ortodoks Pak. Baru Katolik dan Ortodoks nih Pak ya. Protestannya belum ada, masih ratusan tahun lagi baru pecah lagi. Di abad ke-11 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks, baru di abad ke-16 Katolik diprotes Pak. Ada yang protes di dalam diri Katolik sendiri gitu. Penggagasnya adalah Martin Luther yang disebut sebagai pendiri Kristen Protestan.
Salah satu yang diprotes adalah apa? Ritual gereja atau ibadah gereja yang dianggap komersil gitu Pak. Ya, kalau di gereja Katolik itu kan ada tradisi orang kalau merasa berdosa bisa masuk ke dalam sebuah bilik kecil, mengaku dosa kepada romo atau pemuka agama mereka. Terus pada zaman itu bisa dapat sertifikat Pak gitu. Ya, nah bisa dapat sertifikat dan ada praktek komersilnya gitu. Jadi mungkin sertifikat itu nanti bisa digadein atau gimana gitu. Itu yang diprotes salah satunya ya Pak ya. Nah jadi akhirnya timbul agama Kristen Protestan. Protestan protes lagi. Nanti ada dari Inggris, Raja Henry ke-8 punya istri banyak. Orang Kristen tapi istri banyak loh Pak. Ya, salah satunya mandul, nggak bisa punya anak. Rajanya protes atau bukan protes, minta izin ke Vatikan untuk menceraikan istri yang mandul. Ditolak sama Vatikan Pak. Gara-gara ditolak, akhirnya dia bikin gereja sendiri, misah dari Katolik. Dia bikin gereja namanya Anglikan. Nah, jadi nanti di Protestan itu ada Lutheran, Anglikan, nanti ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada Advent dan segala macam. Total sekarang perpecahan atau denominasi di dalam Kristen itu sekarang mungkin baru 45.000 Pak. Kan belum 100.000 Pak. Ya, jadi baru 45.000 denominasi. Kelompok denominasi. Nah, denominasi ya. Oke, terus wah kalau nanya kenapa masuk Islam, panjang lagi cerita ini Pak. Ini ntar keburu panas sebenarnya. Ya. Jadi sedikit saja. Kalau kenapa saya pilih Islam? Karena pada waktu saya mendengarkan video-video dari almarhum Syekh Ahmad Didat itu, saya dapat barbuk Pak. Nah, ini barbuk. Ya, bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata ada kejanggalan dan kesalahan, ada kontradiksi dan juga ada ayat-ayat yang tidak otentik. Artinya apa tidak otentik? Ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada yang disisipkan, bahkan ada yang dipinjam Pak, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu ya. Ada yang bisa bantu bacain saya? Ada yang bisa bantu? Sudah selesai bacanya belum? Hah? Saya? Enggak lah Pak, saya ngapain baca semua? Enggak, tapi ada yang bisa tolong bacain satu ayat di sini, bukti gitu. Ini yang menjadikan saya dulu akhirnya meninggalkan gitu. Silakan sini Pak. Ya. Tapi Bapak bacanya jangan pakai bismillah ya. Yang mana? Ini yang saya garis ini. Ini ada di sebuah kitab 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini yang garis merah. Tolong bacain Pak. Ini Pak, sini. Berarti salah satu dari 4 gospel itu Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Ini lain. Ini di luar daripada 4 gospel. Bacain aja yang ini. Yang sebab ayat 7 ya? Nah, sebab Yohanes ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oh, 1 Yohanes 5 ayat 7. Okay. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan ketiganya itu antara Bapa, Firman dan Roh Kudus ini ketiganya adalah satu. Yang terus ayat 8-nya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ini ada catatan kakinya nih Pak. Oke. Oh iya. Ada catatan kaki ya. Ya, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, keterangannya begini. Silakan bacain Pak. Iya, keterangan. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Entah Vulgata benar jelas. Bagian ini kiranya aslinya satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan diserang ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kenapa tidak asli? Berarti Terima kasih Pak ya. Dia udah tahu trik saya dia. Biasanya saya nanya tidak asli itu apa gitu kan. Dia udah nanya duluan. Nah, jadi kalau ada keterangan seperti ini gimana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih yang sudah familiar, akrab dengan Quran,
Di Quran kan biasanya nanti ada selain terjemahan ada apa? Asbabun nuzul. Nanti mungkin juga ada tafsir misalnya gitu kan. Kalau ada keterangan di dalam Quran ayat ini ternyata tidak asli gitu Pak, gimana Pak rasanya Pak? Masalahnya ini kan Indonesia Pak. Untuk permasalahan di agama Islam kita kenal MUI. Sementara di Alkitab sendiri untuk golongan mereka ini kan ada yang disebut dengan LAI. Tolong dijelaskan LAI yang berlaku. Nah gini. Kalau tadi apa namanya? Ketidaksesuaian dengan Alkitab. Ya. Ketika kita bicara tadi mengenai catatan kaki, ya berarti yang mengeluarkan atau yang menerbitkan kan lembaga yang berwenang gitu ya. Tadi saya lupa, mohon maaf. Ini adalah kitab suci Katolik, mohon maaf ya. Kitab suci Katolik nih. Ada tulisannya begini nih. Tidak untuk diperdagangkan. Bisa lihat Pak? Kebaca Pak ya? Tidak untuk diperdagangkan. Jadi yang dibawa sama jemaat bukan yang ini. Yang ke gereja dibawa itu bukan yang ini. Ini khusus studi Alkitab. Gitu ya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak Pak? Resmi. Ya. Nah, tapi kalau ada catatan-catatan begitu, itu buat teman-teman kita yang Kristen penting nggak Pak? Nggak penting kata mereka. Nggak apa-apa, nggak asli nggak apa-apa. Yang penting iman kita kepada Yesus gitu. Ya monggo gitu loh. Tapi buat saya pada waktu itu yang melihat seperti ini, lah kok bisa gitu loh, ada ayat tidak asli, ada ayat tambahan, ada ayat pinjaman, ada ayat sisipan. Buat saya jadi ini berarti ada percampuran apa? Percampuran agama dan pemikiran agama gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Tadi di sini disebutkan bahwa awalnya atau aslinya ini adalah sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Nah, jadi ketika penyalin sedang menyalin kitab pada waktu itu, ada catatan di pinggir halaman. Catatan ini naik pangkat jadi ayat gitu. Catatan ini kan bisa pemikiran agama, bisa tafsir yang dimasukkan ke dalam agama. Jadi ini adalah agama yang dimasuki dengan pemikiran agama. Gitu ya, Pak ya. Nah, oke. Tuh, saya udah dikasih kode nih. Gimana Bu? Lanjut. Silakan. Mohon maaf karena kita waktunya terbatas, jadi kita cukupkan dulu sekian Bu. Sekali lagi mohon maaf kalau kami selalu jadi mohon maaf karena keterbatasan fakultas. Mungkin nanti suatu saat nanti kita undang lagi Pak masing-masing. Oh iya, insya Allah. Oke, silakan. Baik, kalau begitu mohon maaf buat yang belum sempat bertanya ya. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa mengaji lagi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKI Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Tujuan saya mengkaji ini tidak lain tidak bukan hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Kalau begitu, saya serahkan kembali kepada MC. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita garisnya miring. Karena masjid zaman dulu itu tahunnya kalau ke Mekah kan ke arah matahari terbenam. Maka semua masjid kuno biasanya menghadap ke barat. Nah, ketika itu Kiai Dahlan sepulang dari Mekah itu tahu setelah sekolah. Jadi beliau ke Mekah 2 kali. Yang pertama untuk haji, yang kedua untuk benar-benar studi. Itu beliau boleh mengenal apa peralatan navigasi itu. Maka beliau tahu ternyata di Nusantara itu masjidnya tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau ditarik garis lurus itu menghadapnya ke arah Afrika Utara. Maka kemudian Kiai Dahlan itu kan menghadap ke ulama-ulama yang ada di Kauman karena beliau kan seorang khatib. Menghadap ulama, ketika mengutarakan itu justru Kiai Dahlan itu dianggap kafir oleh Kiai Pangulu itu karena kan beliau menggunakan kompas, menggunakan peta yang itu hanya ada waktu itu kan peta itu hanya ada di kantor Gubermen yang kafir. Kamu
kok menggunakan perlengkapan kafir itu berarti kamu juga kafir ya. Oh. Sejak itulah Kiai Dahlan kemudian oleh ulama yang itu dikatakan Kiai kafir itu. Walah. Nah, itu baru kemudian masjid ini pun pertama kali juga mau dikiblatkan seperti ini, tapi kan nggak boleh sama Kiai Pangulu. Baru dikiblatkan tuh kira-kira setelah Kiai Dahlan meninggal tuh baru kemudian ketika orang mulai berpikir teknologi sudah agak baik, baru kemudian masjid ini pun dikiblatkan. Oh, tahun berapa tuh Pak? Itu setelah 1928. 23. Hamengkubuwono 7. Jadi setelah Pangulu yang lama meninggal, kemudian Kiai Dahlan juga sudah sekitar setelah tahun 23 karena Kiai Dahlan meninggal 23. Oh, setelah 23. Iya. Kalau kiblat mungkin bisa dijawab dengan teknologi, Ustaz. Kan suatu saat kan matahari ada di atas. Iya. Nah, itu kemungkinan Kiai Dahlan tahu itu. Tanggal itu. Tanggal matahari benar-benar di atas Ka'bah dengan bayangan lurus benda apapun pasti menghadap kiblat. Tapi waktu Kiai Dahlan masih hidup, kiblatnya sudah sempat dibetulin kan? Sudah, tapi tidak diizinkan. Oh. Nah, kemudian Kiai Dahlan itu buat kita punya musola sendiri, langgar. Langgarnya itu ketika sudah dikiblatkan, beliau membangun langgarnya itu menghadap kiblat langsung. Itu dianggap pelanggaran besar oleh Pangulu. Oh. Kemudian dibakar, dirobohkan itu. Oh, alah. Ya. Itu kan sebetulnya karena memang bangunannya itu sudah menghadap kiblat. Nah, ketika dibangun lagi itu oleh kakaknya sudah dipesan bangunnya tetap lurus menghadap ke barat, tapi nanti di dalamnya dikasih garis soft yang menghadap kiblatnya. Itulah kemudian yang pertama kali tempat ibadah yang sudah menghadap ke arah kiblat ya rumahnya Kiai Dahlan, langgarnya Kiai Dahlan. Iya. Ya, kalau masjid ini sendiri tahun 1773. Ini 1773. Ya. Wis, ini kayu-kayu tiang-tiang ini belum semua ada masih asli nih, Pak. Iya, masih asli semuanya. Semua masih asli nih. Ya. Kayu apa nih, Pak? Kayu jati. Yang Jati. itu didapatkan dari Bagelen tuh. Purworejo sana berapa ratus kilo dari sini. Oke. Sampai sekarang masih asli, belum ada yang ganti. Peristiwa gempa pun nganu ya, ini tetap 2006 Ini itu anti gempa ya, Pak ya? Berarti 2006 alhamdulillah bertahan ya. bertahan ya. Padahal besar itu kan 2006 itu. Iya. Jalan sampai 15.000 rumah hancur. 2006 itu udah Kalau ini tempat untuk khutbah, tapi untuk khutbah Nah, hari raya hari Jumat. bikinan mana nih, Pak? Ini sudah ketika bangun ya dua ini. Ini sudah ada satu seperangkat karena ini kan masjid kerajaan. Iya. Jadi ini tempat khutbah, sarana maksura untuk sholat sultan. Oh, sultan di situ. Iya. Oke. Khusus untuk sultan. Sampai sekarang. Enggak, sekarang beliau kalau dekat masjid milih soft depan dan itu dipakai untuk umum. Oke. Nah, itu. Iya. Sem itu juga misalnya sama kayu jati yang dilapisi emas gitu. Ini mau sholat 1773. Iya. Sampai sekarang masih sama. Belum ada yang diganti tiangnya. Renovasinya tahun berapa, Pak? Pernah renovasi kan? Pernah renovasi berapa? itu 19 berapa pada tadi ya? setelah dibangun itu oleh Sultan keempat nggak salah itu yang tadinya atapnya alang-alang diganti sirap. Oh. Nah, kemudian tahun 39 sirapnya diganti seng oleh Habil. Itu saya lihat kan ada kayak macam besi plat tuh, Pak, yang di tiang tuh. Oh kalau itu baru. Iya, Itu baru, makanya. Terus kan pakai seling tuh. Oh. Itu kapan tuh, Pak? Itu 1990-an kan. 90. Karena dulu kan 92. Oh, setelah gempa. Dulu kan ada doyong ke utara. Oh. Kemudian ditarik pakai baja supaya lurus kembali. 2006 diguncang gempa lagi. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Itu. gimana sudah? Alhamdulillah, Son, Pak, sudah. Mau ke sana deh? Ayo. Sambil jalan. Ayo. Iya masih ada. Daripada balik ke penginapan, Iya. kesananya udah. Iya. Mau duduk dulu. Siapa? Dulu aja nggak apa-apa, Mbak. Emang boleh naik? Nggak boleh. Udah nggak usah. Nggak usah. Di sini nggak ada yang keramat ini apa? Ya bukan kan tempat orang. Iya. Selamitan. Oke. Masya Allah. Kalian. Ya, Bu. Nah, ini Kawasanan kantornya Kiai Pangulon itu kalau di negara kita Menteri Agamanya. Oh. Menteri Agamanya Keraton. Oke. Dulu masih kerajaannya belum ada Indonesia berlangsung bagus. Nik.
Kalau ruang kantornya di keraton sana. Oh, beda ya. Ini kantornya Kiai Dahlan. Oh, oke. Kantornya Kiai Dahlan. Kantornya Kiai Dahlan dulu. Jadi Kiai Dahlan itu aneh, beliau seorang ketip itu sekretaris kementerian. Tapi beliau sangat tidak cocok dengan menteri agamanya waktu itu, Kiai Pangulu. Karena beliau ada konflik dengan Kiai Pangulu waktu itu. Jadi kan bisa bayangkan selama 3 tahun jadi ketip itu nggak cocok dan dia harus satu kantor kan. Ya. Sampai sekarang masih berfungsi untuk kawat dengan Pangulu. Kantor Kementerian Agama nomor 1 Indonesia. Kantor Kementerian Agama. Ya. Ini masih dipakai Pak? Masih dipakai sekarang. Buat kantor? Iya, buat kantor Pangulu itu. Iya. Bisa ke sana. Itu banget ya rumahnya ya. Apik banget rumahnya. Iya. Terawat ya. Termasuk cagar budaya nggih, Pak? Iya. Ini masuk cagar budaya, Pak? Cagar budaya ya. Oke. Karena bangunan keraton kan ini. Iya. Bagian dari keraton. Saya dulu tinggalnya di sini, Pak. Ya, mbahnya di belakang sini. Mbah Muhsin. Oh, di rumah ini? Di belakang sini. Belakangnya. Oke. Karena ada rumah dinasnya kan di belakang sini. Ini anyar ya, Bang? Oh enggak, Ya, ini revitalisasi. Jadi bangunan dulu memang sudah seperti ini, tapi ada tambahan-tambahan kita kembalikan ke asalnya. posisi asal. Dulu kan ada kacanya ya temboknya ya, terus kalau yang namanya pendopo itu memang tidak boleh ada dinding yang mengelilingi. Ya. Struktur bangunan Jawa seperti itu. Nggak boleh ada dinding, maka yang samping-samping aja yang dulu untuk ada dindingnya. Saya mencium bau rokok. Saya. Boleh merokoknya? Hah? Boleh. Bener nih? Bener. Kalau di masjid nggak boleh di masjid. Janganlah. Jenengan merokok nggak? Justru saya dari tadi nungguin kapan bisa merokok. Nanti aja. Kita jalan lagi. Tapi aslinya tengah radio ya tengah. Hah? Tengah radio ya. Kayak kan nek aslinya kan bangunan itu bangunan pertamanya. Bukan begini. Ada perombakan itu dibalik kayak aslinya lagi. Wah, itu atasnya juga kayaknya masih asli itu ya? Masih asli kan? Enggak, itu yang atasnya itu enggak sih. Dulunya lempung, tahu lempung enggak? Tahu, tanah liat? Ya, tanah liat, aslinya itu. Kemudian pernah jatuh kan? Kan buat terus ganti seng seperti itu. Lempung buat di atas kubah gitu? Iya, dulu nunggu aslinya lempung buat itu. Bisa ya begitu? Ya bisa. Lempung. Tapi kemudian gempa loh, tahun 1867 itu. Kemudian jatuh kan. Yang kantornya MC itu di mana sih? Dulu situ, di kantor itu. Nah, dulu MC itu kan sebenarnya komunitas aja. Iya. Kita komunitas itu. Enggak, yang aja. suka kantor yang buat Sadat itu di mana? Di Serambi tadi, tempat kita ngaji tadi. Oh, kantor anak perpus, Mas. Kalau Sadatnya biasanya di sini. Di kantor takmir. Oh, kantor takmir. Itu. Tapi dulunya di perpustakaan awal pertama kita itu. Kemudian sudah kita bentuk waktu itu Mu'alaf Center Jogja MCJ. Terus akhirnya kita menjadi MCJ. Ya ini tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ini kita kemana nih? Sana. Istrinya Kiai Dahlan itu juga tokoh perempuan yang dulu pertama kali membuat masjid khusus perempuan. Oh, ada? Iya. Di Mekah saja, di Arab nggak ada masjid khusus perempuan. Tapi di sini ada. Begitu ya? Iya. Mas, pagi-pagi jadi kepengen aku. Kalau ini
TK pertama di Indonesia. Nah, ini yang mendirikan juga Nyai istrinya. Dahlan ya, Nyai Dahlan juga. TK pertama di Indonesia tahun 1919. Widih. Ya. Tapi baru kemudian di sini itu 1923. Oh, oke. Ini dulu rumahnya Kiai N. Oh ya sini. Oh, saya duluan ya. Siap. Aku sama Mau kemana? Oh, mau ini olahraga ya. Istri. Siap. Iyalah, temenin lah. Kalau sampai Iya, takut Mas. istri, takut istri. Ini yuk, Mbak Kafe Kiai Fahrudin ya? Hah? Mbak Kafe Kiai Kiai Fahrudin. Fahrudin, tapi kan dia nadine dong. Nadine Kiai Fahrudin. Hmm. Gitu lah, tapi ya. Anu, Maksum. Maksum. Kiai Maksumnya nadine Kiai Fahrudin. Oh iya toh. Nah, iya. Baru tahu ya. Sana juga ada yang memati juga. Ya. Rumahnya masih asli-asli semua ya. Iya ini. Modelnya. Ini dulu juragan batik terbesar. Nah, waktu itu. Jadi dulu itu biasanya kalau dia pembuat batik itu bertetanggaan dengan penjual batik. Sini penjual batik, sini pembuat batiknya. Sini penjualnya, sini pembuat batiknya. Oh, ini pabrik nih distributor Ya, gitu. dulu kan memang seperti itu. Jadi saling bekerja sama. Ini jualan ini. Enggak, ini apa untuk apa rias dulu. Oh ya. Yang buat main film sangat pencerah di sini pakai ini. Yang Hanung Bramantyo. Oh. Foto dong. Sini dong. Udah pakai. Film sang penteran itu syutingnya tuh Tinggal lagi. di sini. Di sini sangat pencerah. Nah, Kauman itu memang satu-satunya kampung yang memang sengaja didirikan oleh Sultan. Dulu ada masjid gede. Kan dulu sini tanah kosong, masih hutan beringin. Ketika beliau mendirikan masjid gede itu maka, nah ini ya terus yang memakmurkan masjidnya siapa? Maka diundang ulama dari berbagai wilayah untuk ngopeni masjid gede itu, memakmurkan masjid gede dan silakan kalian tinggal di sini. Nah, maka kemudian kalau dulu tanah itu masih kesultanan, di sini sudah diberikan kepada ulama itu, jadi sudah hak milik. Oh, udah hak milik lah. Ya. Jadi sengaja dibentuk untuk tempat hunian orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau lainnya kan biasanya terbentuk tidak sengaja kan kampung-kampung di Jogja yang tradisional itu kan. Karena memang sengaja dibentuk. Ini masjid khusus putri. Ya. Oh iya, yang Nyai Dahlan. Iya, yang Nyai Nyai Dahlan. Dahlan. Ini ada warung kopi nih. Ini ada warung kopi. Spot wajib. Nah, ini musola yang tadi 1922 Nyai Dahlan mendirikan musola ini. Benten Langgar Kidul kan untuk bapak-bapak. Jadi, tapi kalau ini memang khusus ibu-ibu. Jadi ketika Nyai Dahlan tuh dulu kan Nyai Dahlan membuat pengajian di rumahnya sendiri. Musola Aisyah. Sudah penuh dan supaya apa ya tidak sama dengan bapak-bapak, kemudian beliau minta dibuatkan sendiri musola ini. Sampai sekarang masih sama. Musola Aisyah, Ya, Musola Aisyah. Jakarta khusus wanita didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1922. Sampai sekarang juga masih dipakai khusus untuk perempuan. Khusus perempuan ya. Oke. Imamnya perempuan, yang ceramah perempuan, jamaahnya perempuan. Masih sama sekarang fungsinya. Dan masjid khusus putri pertama di dunia. Di Indonesia nggak ada yang cuma satu ya? Ini doang. Kemudian ada yang kedua itu didirikannya di Aceh, ada musola Aisyah juga. Kalau sekarang mulai banyak di Karangkajen itu juga ada musola Aisyah juga. Nah, itu khusus putri juga. Masjid khusus Ahwa. Yang biasa orang sadat di video tuh di mana? Di kantor yang tadi Takmir. itu. Kantor itu tadi. Oh. Dulunya di perpustakaan, kemudian kita pindah ke Takmir ini. Itu yang pertama kali saya cari MCI yang di situ. Nggak ketemu. Udah muter-muter 2 kali. Ini mana tempatnya? Akhirnya saya ke gedung sana. Kita ke kiblat. Langgar Kidul. Langgar gitu aja ya. Ya. Baru bawah.
Oh, yang mau belanja gudeg legendaris ini. Ini gudeg asli. Ini legendaris ini. Iya, udah kena soto. Ini kalau tadi belum makan soto mah cari gudeg nanti. Oh, itu dibawa pulang sampai Jakarta nggak basi nah itu? Nggak basi? Nggak basi, itu yang udah berhari-hari kali ya? Hah? Udah berhari-hari, maksudnya udah di apa? Enggak, biasanya pagi, duduk sampai pagi itu. Dia membuatnya itu 6 jam dalam perapian. Itu adiknya YouTube itu Pak. Iya. Oh ya? Ya, yang kedua ini masih 80 tahun, sudah 80 tahun. Jadi dulu waktu YouTube jualan dia yang bantu bungkus. Oh. Nah terus kamu bikin sendiri ya? Dia bikin di sini. Nah cuma biasanya teman-teman saya yang punya YouTube over, kalau sekali saya kasih ini, nggak mau lagi. Oh gitu. Nggak mau lagi, pindah ke YouTube nggak mau lagi. Kalau ini baru nih ya, ini baru nih kayaknya. Kalau YouTube itu kalau misalnya terlalu manis ya Mas ya? Ya. Oh gitu ya. Terlalu manis. Oh ya. Cuman itu bukanya cuma jam 6 sampai jam 10. YouTube itu dari ini keraton juga bukan? Bukan. Oh bukan. Warga biasa. Dan Jogja itu ada dua, gudeg yang dari Nangka, ada gudeg yang dari Manggar. Manggar itu apa? Manggar itu pelepah kelapa yang masih muda. Oh. Ya, Manggar. Yeah. Itu dulu simbol pemberontakan orang Bantul terhadap keraton Jogja. Oh gitu. Ya, berontak itu sampai masakannya aja beda. Sini gudeg dari Nangka, sana dari Manggar. Enak juga kalau belum nyobain. Belum pernah nyoba saya. Rasanya lebih. Loh, berontaknya karena apa? Ya dulu yang namanya Ki Ageng Mangir itu kan beliau punya ini tanah saya sendiri, ngapain saya tunduk pada keraton kan gitu. Oh. Keraton kan baru berdiri. Ya. Pokoknya nggak mau. Akhirnya keraton itu mau ngalahkan Ki Ageng Mangir nggak bisa-bisa. Oh. Kemudian anaknya itu disuruh ngamen di sana, anaknya Sultan itu. Kemudian jadi mantunya, jadi menantunya. Setelah itu suruh ngabekten, suruh sungkem di keraton. Di keraton dibunuh sama Sultan itu, sama Panembahan Senopati. Jadi ceritanya kan si anaknya jadi ledek itu loh. Yang pengamen itu. Kemarin kan senang nikah. Setelah nikah baru bilang aku anak raja loh. Terus ayo kapan kamu sungkem kepada ayah gitu kan. Nah pas kesini lagi sujud ada batu keras loh. Jeblosnya. Jadi raja itu jahat. Ini langgar Kiai Haji dah. Iya. Ini yang pertama kali menghadap kiblat ya. Ya di Kauman kan ada 6 langgar. Jadi kami biasa sholatnya di langgar. Ya. Jadi di langgar. Langgar itu apa? Pelanggaran. Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan. Iya. Ya nganu udah Mas Dadang ya. Ning jero kan. Nah ini tempat yang pertama kali dikiblat yang dulu yang dibakar ini tuh. Oh ini. Yang dirobohkan tuh. Yang di film itu juga ini. Itu yang dirobohkan itu ya? Iya. Yang dirobohkan tuh ini. Ini masih dipakai? Sekarang kalau sore dipakai untuk TPA anak-anak tahfiz Quran. Ubinnya masih asli itu. Masih asli itu. Ini zaman dibangun dulu 19 berapa? Awal tahun 1900. Nah, Pernah tahu rumahnya Pak Magelan? Enggak tahu, belum. Mana? Lihat kan? Kanan. Ini rumah Kiai Dahlan. Ini Kiai Dahlan itu dulu pengusaha batik terbesar di keraton. pengusaha apa? Batik. Oh batik. Ya. Itu konglomerat. Tapi punya rumahnya sekecil ini. Ini rumahnya Kiai Haji Ahmad Iya, Dahlan iya. almarhum. Masya. Filmnya Sang Kiainya ada di sebelah. Sang pencerah. Sang pencerah. Kalau Sang Kiai itu Kiai Hasim Asari. Kiai Dahlan punya sekolah pertama kali di sini. Ya. Dulu namanya dulu belum sekolah tapi sekolah Kiai.
karena yang milik kiai. Nah, untuk punya ijazah itu kan harus akreditasi kalau sekarang. Akreditasinya kalau Belanda itu harus 5 tahun sekolah. Nah, kemudian Kiai Dahlan bangun ini. Ruangan ini untuk sekolah. Ini berarti kelas-kelas nih? Kelas dulu, aslinya kelas. 5 kelas kan waktu itu. 5 kelas. Nah, ayo. Enggak apa-apa kalau nggak bisa, Mas. Ini jadi sekolah, kemudian jadi sekolah pertamanya. Nah, kalau dulu kan sekolah kan Kiai Dahlan itu perhatiin orang yang anak-anak pondok itu tahu agama tapi nggak tahu ilmu dunia. Yang orang sekolah umum tahu ilmu dunia nggak tahu ilmu agama kan gitu. Maka Kiai Dahlan memadukan duanya. Jadi sekolah Muhammadiyah itu diajari agama tapi juga diajari ilmu-ilmu dunia. Menggabungkan itu prinsipnya. Dan waktu itu Kiai Dahlan yang disasar itu kan orang-orang yang nggak punya tuh, orang-orang miskin sekolahnya. Maka sekolah itu dibiayai sendiri oleh Kiai Dahlan dengan uang dari kantongnya sendiri. Saya dibilang Kiai Dahlan itu konglomerat, jadi duitnya banyak. Nah, suatu saat Kiai Dahlan itu 3 bulan itu beliau mengumpulkan pengusaha-pengusaha mau melelang propertinya. Kemudian setelah orang-orang datang ke sini dilelang itu, orang-orang tanya, Kiai Dahlan orang kaya ngapain jualin propertinya? Kemudian beliau bercerita, saudara-saudara, saya itu sudah 3 bulan belum gaji guru-guru itu. Maka sekarang saya ingin melelang properti saya ini untuk supaya bisa bayar gaji guru. Ya, kemudian terkumpullah semuanya laku dijual. Tapi ternyata orang-orang yang datang itu nggak ada satupun yang ngambil barangnya dilelang. Nah, tapi cuma ngasih uang aja? Iya, ngasih uang. Tapi kemudian nggak mau mengambil. Sampai Kiai Dahlan mengundang lagi loh. Ini kalau sudah dibeli ya di sini akan diambil, bukan ditinggal di sini. Terus akhirnya perwakilan bilang, Kiai tadi katanya butuh uang buat gaji itu ya. Sekarang sudah terkumpul. Iya, tapi saya hanya butuh 1.500 golden. Sementara berapa tuh Pak kira-kira sekarang tuh Pak? Nggak tahu ya, 1.500 golden berapa? 1.500 golden. Sekarang euro kan. Itu emasnya tadi ya. Bukan, uang Belanda. Uang Belanda. Ya. Golden. Terus kemudian itu saya sebenarnya butuh 1.500, ini ada 4.000 golden. Sisanya saya ngembalikannya gimana ya sudah ya untuk bulan-bulan depannya. Yaitu bisa ngomong Belanda nggak Pak? Nggak bisa. Tuh bisa tuh. Coba bisa. Coba diomongin bahasa Belanda coba. Wah, berarti insya Allah nanti video ini mau saya kirim ke Buya Anwar Arbas. Wah, saya pernah diundang beliau. Oh ya. Nah ini tempat bersejarah kan ini kan bersejarah, untuk Muhammadiyah ya. Muhammadiyah bersejarah ini. Insya Allah nanti saya kirim. Ya. Nah kemudian setelah berkembang sekolahnya oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 waktu itu diwakafi tanah. Ini tak kasih wakaf tanah. Maka kemudian sekolahnya pindah ke yang putra kasih Suronatan, yang putri nanti di selatan Masjid Gede. Itu wakaf dari Kesultanan juga. Buya Anwar Abbas sudah pernah kesini belum Pak? Pernah waktu KRPP Muhammadiyah dulu peresmian itu loh. Oh iya. Iya. Pernah. Nah, ke rumah sini udah pernah? Saya belum tahu kalau belum. Kita jalan? Yuk. Putranya Pak Ziyad. Pak Ziyad. Cucunya Kiai Dahlan enggak? Fotoin dong. Fotoin. Sini. Nah, depan rumah. Diwali. Wes. Ya, tak kirim ke Buya Anwar. Nah. Oh iya nih Mas. Oh iya. Ini satu lagi. Wah, sudah sampai sini belum? Bentar. Ikonnya itu ya. Ini kelihatan ya. Yuk. Nah, inilah. Yuk. Tak kirim ke Buya Anwar Abbas nih. Hah? Yang wilayah itu PWM. Iya. Jadi kapan? Lupa gua tanggalnya, tapi Sama dia. nggak jadi sama Jackson. Udah. Oh udah tolong cariin yang lain Pak. Oh gitu kan. Kiai artinya apa Mas? Kalau di Jogja ya di Jawa namanya Kiai itu orang yang sesuatu yang dihormati.
sesuatu yang dihormati pasti sebenarnya kiai. Maka di keraton kebo saja kiai selamat kan gitu. Keraton keres juga kiai. Karena itu sesuatu yang dihormati. Ya itu sesuatu yang dihormati kalau di Jawa. Saya pernah dengar Pak dari orang tua saya. Kiai itu sebenarnya asli dari bahasa Cina. Iya. Baru tahu. Hokkien malah, bahasa Hokkien ya, bukan Mandarin ya. Kiai itu arti jalan-jalan. Oh, iya. Sampai kia itu jalan-jalan. Beneran. Dulu siapa? Mama saya ngomong. Kiai itu bahasa Hokkien arti jalan-jalan. Itu kalau nggak salah itu guru gitu. Jadi guru yang berjalan-jalan itu. Oh ya bisa jadi. Kalau orang dalam konteksnya orang. Iya. Tapi di keraton tuh kiai, gamelan juga kiai, keris kiai juga. Iya ya. Kenapa kiai keris dikasih nama kiai ya? Itulah. Berarti nggak cocok dong. Bahkan binatang juga kiai di Solo itu kiai selamat. Kenapa? Aku juga sini tapi. Kenapa dipisahin? Ya biar kan. Ya kiai dalam 323, nyai dalam 46. 46 itu waktu itu kelas Belanda pertama. Oh. Itu baru darurat militer nggak boleh keluar gitu. Akhirnya oleh keluarga kan ditimbangkan di sini. Ini SD-nya yang tadi yang perkembangan di sana tadi. Oh iya. Perkembangannya di sini, tapi ini khusus putri dulu. Sekarang ya laki-laki perempuan sama di sini. Ikon pertama nih gitu. Iya. Dulu namanya SD Induk Putri. Saya pikir yang Cina nggak bisa beli tanah di sini itu baru-baru aja, belum lama. Dulu kan namanya SD. Jadi pernah Belanda itu melarang pribumi itu nggak boleh nama sekolah. Pribumi ini nggak boleh pakai nama sekolah-sekolahnya. Mensiasati dengan diganti Pawiyatan. Oh, sanes, beda. Programnya Budi itu memang pendidikan sekolah itu. Di sini dulu kita ngumpul, malah. Di sini. Oh ini? Iya, perpustakaan dulu kita komunitasnya di sini. Oh yang perpustakaan ini ya? Kemudian kita mendirikan MCJ. Ya udah deh. Udah. Bu, udah bu. Nah, ngopi nanti. Orang kan Merah. MCJ. Panas. Ini juga tokoh takmir nih. Oh iya. Pak Adib. Pak. Sama-sama Alisa. Oh iya, Alisa. Iya dong. Rencana mau buat sampingnya. Tapi nggak boleh. Baru tadi ngeliatin sampean kan ngiri saya. Oh, saya dewe. Saya dewe. Saya dewe. Misruh ya. Nah, sono Mas. Assalamualaikum. Mau ora. Oh, komando. Ini. Oh, enggak. Alhamdulillah. Ya Pak, sono Mas. Assalamualaikum. Mohon doanya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap tuh, Siap. Ya Pak, mari Pak. Yuk.